Halo agent asuransi, balik lagi sama gue William dan hari ini kita ngebahas gimana cara agent asuransi bisa bangun trust secara online. Kita semua percaya kalau bisnis asuransi itu didasari oleh rasa percaya. Ya kan, semua orang beli asuransi karena mereka percaya sama agennya, mereka percaya sama produknya, mereka percaya sama perusahaannya. Pertanyaan paling dasar di social media adalah bagaimana caranya bangun trust secara online. Ketika rasa-rasanya tuh kayaknya mustahil ya percaya sama orang yang kita ketemu di dunia digital. Permasalahannya, itu cuma masalahnya di agen asuransi. Di bisnis yang lain orang-orang percaya-percaya aja, bahkan teman-teman tahu ada transaksi-transaksi yang harganya bisa 50 juta, 100 juta, 1 miliar transaksi diselesaikan lewat social media. Jadi trust itu memang hal yang penting banget untuk dibangun. Nah, hari ini aku pengen share sama teman-teman beberapa hal gimana caranya aku sendiri di bisnisku pribadi ke agen asuransi bangun trust. Yang paling pertama, teman-teman perlu ngerti bahwa trust itu di-earn. Bukan teman-teman kucuk-kucuk bikin konten atau nggak bikin account, boom, dapat trustnya. Kagak mungkin lah. Trust itu didapatkan. Oke, jadi dikerjakan untuk dapetin trust. Itu yang pertama, teman-teman sadar mindsetnya bahwa trust itu didapatkan. Yang kedua, kita perlu punya brand. Kalau kita teman-teman nggak punya brand, orang tuh susah untuk percaya. Nah, terus gimana caranya agen asuransi punya brand? Mungkin di video-video lainnya aku akan ngajarin gimana caranya seorang agen asuransi bisa punya brand. Tapi kalau nggak ada brand, orang tuh nggak yakin untuk bayar mau berapapun, nggak yakin. Karena cuma personal account, nggak yakin mau bayar duit berapa gitu ya. Ketiga, ya kan mindsetnya udah. Kedua, punya personal brand. Ketiga, ini rumusnya nih ya. Teman-teman harus punya konten. Mau nggak mau harus punya konten. Logika gampang gini ceritanya. Seandainya ada restoran lah ya, atau makanan gitu, online shop, yang terakhir upload makanannya 4 tahun yang lalu. Aku pingin tanya, even sama teman-teman agen asuransi, mau beli nggak sih dari restoran tersebut? Kayaknya enggak ya. 4 tahun yang lalu loh uploadnya loh. Atau toko baju, 4 tahun yang lalu dia upload baju terakhir. Terus kita mau belinya gimana? Orang kita aja nggak tahu dia masih ada atau enggak gitu ya. Itu yang pertama. Fungsinya supaya orang tahu kita exist. Oke. Kemudian konten teman-teman akan ngebantu teman-teman untuk dipercaya sebagai seorang expert. Ya. Jadi ketika kita uploadin konten, orang lihat gini kan. Wah, hebat juga ini orang ya, edukatif banget nih, pinter banget nih ngomongin tentang keuangan, pinter banget nih ngomongin tentang asuransi, pinter banget nih ngomongin tentang bisnis. Hebat nih. Dan konsisten terus ada setiap hari. Topiknya nggak habis-habis, pinter banget. At least kita dipercaya sebagai seorang expert duluan. Kedua, kita akan dipercaya lagi kalau kita sering upload konten personal, behind the scenes pekerjaan kita. Orang akan lihat kita tuh, wah ini orang tuh rajin. Maksudnya rajin kerja, terus kerjaannya benar-benar ada, kantornya benar-benar ada. Orang kan bisa lebih percaya gitu ya. Dan yang ketiga, ketika kita punya yang namanya konten-konten bentuknya untuk testimonials. Secara psikologis ada satu teori namanya bandwagon effect. Artinya tuh gini, orang tuh akan lompat ke dalam sebuah bisnis ketika ada orang lain yang sudah pernah nyoba duluan, udah pernah lompat duluan. Nah, jadi kita perlu punya kayak kategori testimoni tiap-tiap customer kita. Contoh, customer kita yang pebisnis, kita punya testimoninya. Jadi kita kelompok ini para pebisnis, testimoni kita kumpulin. Besok-besok teman-teman punya customer yang pebisnis, kasih testimoninya. Upload kontennya ke social media teman-teman. Orang akan lihat dong kayak, ini agent hebat ya, banyak nasabahnya dan banyak nasabahnya yang sama seperti saya, itu puas sama pelayanannya. Berarti mungkin saya juga bisa dibuat puas nih sama agent yang ini nih. At least dia bukan orang pertama yang lompat ke bisnisnya teman-teman. Karena gimana caranya kita bisa kayak pede untuk beli sama seorang agent di dunia online kalau dia belum pernah coba jualan. Ini kekuatannya untuk para agent-agent yang lebih senior gitu ya, karena punya banyak testimoni, pasti punya banyak cerita-cerita nasabah. Dan itu perlu kita jadikan konten. Teman-teman mau jadiin konten di social media teman-teman, di Instagram boleh. Minta Google review untuk mereka kasih bintang 5 gitu. Even better gitu. Jadi ketika mereka cek di Google pun teman-teman ada at least lebih percaya gitu. Jadi bukan sekedar kita ada di Instagram aja. Ya, cara terakhir untuk teman-teman bisa ningkatin trust menurut aku adalah being omnichannel. Teman-teman ada di TikTok,
Teman-teman ada di Instagram, ada di Twitter, ada di YouTube, ada di Google. Dicari dimanapun teman-teman ada. Artinya apa? Teman-teman nggak bisa kabur lagi. Dia mau nyari teman-teman, teman-teman akan selalu ada. Dan itu meningkatkan trust nggak? Menurut aku meningkatkan trust banget. Kecuali di dalam sana cerita-ceritanya negatif. Nah itu trustnya mungkin lebih negatif kali ya. Dapat berita-berita buruk, orang malah makin nggak percaya. Karena ini orang kok ceritanya jelek semua ya. Dia percaya sih kita sebagai agent, tapi sebagai agent yang jelek. Tapi kita ada, dia at least percaya gitu aja. Paling nggak dia percaya. Ya, jadi itu beberapa langkah-langkah praktis yang teman-teman bisa pakai untuk bangun trust. So, hari ini thank you banget udah nonton videonya, dan hopefully video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu share, subscribe, dan komen di bawah pendapat teman-teman tentang gimana caranya bangun trust yang hari ini kita belajar bareng. Ya, mau bisnis asuransi, mau bisnis apapun, teman-teman graphic designers, tekniknya sama kok. Ya, sama-sama caranya bangun trust ya seperti itu. Oke? So, thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!